Oke. Sekarang kita masuk ke file-filenya. Saya share filenya ada di yang pertama ini. Saya sudah masukkan di Elena ya. Ini teori metode Haskell, terus contoh teori Haskell, aplikasi metode Haskell. Nanti kita akan lihat satu persatu. Tadi saya tidak akan membaca secara detail, saya ambil bagian-bagiannya sehingga nanti terakhir sampai terakhir bisa ya. Ini kelihatan ya. Silakan Anda dulu di Elena. Sekarang saya masuk ke file yang pertama. File yang pertama ini. Kelihatan ini metode Haskell di Word? Kelihatan nggak? Oke. Yang lain pengantar Anda baca ya. Ini saya akan langsung ke materinya yang tadi. Tadi ini sudah ya, bahwa besi adalah sumasi dari CIP ya. Bahwa fungsi gelombang orbital molekul adalah gabungan dari fungsi gelombang orbital atom. Nah, sekarang tadi ada pemisahan-pemisahan, di sana ada yang namanya HIJ, kemarin pakainya HNN atau HNM ya, ada SIJ. Ya, jadi SIJ. Ini sudah kemarin waktu perturbasi Anda ingat. Sini integral yang ada operator hanya yang di sini tidak ada ya. Anda ingat di sini. Kalau di John Pelo pakainya dV ya. dV itu volume ya. Atau kalau di sana deto sama saja. Ya, kalau ini SIJ. SIJ itu yang tanpa operator. Ingat, integral tanpa operator, yang ini ada operator. Ya. Ya, sekarang kita masuk. Untuk HIJ bisa berharga 3. Berharga alfa kalau I sama dengan J. Artinya dia adalah tumpuk overlap dengan dirinya. Ya. Kalau overlap. Kalau bertetangga bahwa J sama dengan I plus 1 ini, yang ini adalah overlap dirinya. Ya. Sedangkan ini adalah berikatan. Maksudnya gini, kalau ada C1 berikatan dengan C2, berikatan dengan C3, dengan C4, nanti kalau C1 dengan C1, C1 dengan C2, C1 dengan C3, C1 dengan C4, hitungnya begitu. Maka kalau C1 dengan C1 berharga alfa. C1 dengan C2 berikatan, berharga beta. C1 dengan C3 tidak berikatan, maka berharga 0 gitu. Nanti pada contoh. Yang SIJ juga sama, kalau I sama dengan J berharga 1, kalau tidak berarti berharga 0 ya. SIJ. Ini terus. Nah, sekarang apa gunanya metode Haskell? Untuk apa metode Haskell? Metode Haskell bisa apa sih? Ya, gitu. Metode Haskell bisa digunakan untuk menghitung kerapatan elektron pi. Nanti termasuk di dalamnya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak, ya minggu depan saya teruskan. Targetnya 2 kali pertemuan. Jadi menghitung kerapatan elektron pi, ini nanti kita gunakan rumus ini. Ya, saya tidak akan detail banget, karena ini tinggal substitusi. Kemudian menghitung orde ikatan, sama nanti panjang ikatan. Ya. Nah, ini orde ikatan pakainya PIJ, kemudian panjang ikatan pakainya RIJ. Ini RIJ, tapi menggunakan PIJ ya. Nah, ini. Kemudian valensi bebas elektron sudah ada rumusnya. F sama dengan 1,732 min PI, tadi sudah ada PI-nya. Ya. Kemudian ada energi total elektron, pasti tentu.
Di sini ada ya elektron total, kemudian energi lokalisasi, energi delokalisasi molekul, kemudian dan lain. Nah ini. Jadi ini pada file ini Anda akan tahu bahwa metode Huckel ternyata bisa digunakan paling tidak untuk 7 macam. Salah satunya adalah menghitung energi delokalisasi molekul. Ya. Energi total N0 dikurangi energi lokal, ya itu yang disebut energi delokalisasi. Oke, ini kalau yang mau program silakan, gampang. Ya. Sekarang file yang kedua, Anda lihat di Elena. File yang kedua saya gunakan share dulu ya. Sudah kelihatan 6 Huckel teori? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ini nanti saya akan keluar masuk karena ini kebetulan PDF, jadi saya menulisnya agak susah. Tapi ini saya jelaskan dulu, nanti saya berikan tambahan. Asumsi tadi sudah ya, asumsi tadi sudah ada S, ada elektron S, ada elektron P ya. Elektron P yang ini, yang kiri adalah S, orbital S, orbital sigma ya. Ada orbital P, orbital P sini. Kemudian ada integral kolom yang pakai HIJ tadi, integral kolom namanya integral kolom. Kalau integral normalisasi yang tanpa H, tanpa operator H. Integral P kali P deto itu namanya integral normalisasi. Ya. Ini namanya integral ya, integral apa tadi? Integral kolom ya. Kemudian semua resonansi kalau kita menggunakan ini yang ada operatornya berharga tadi ya. Di sini kalau alfa dirinya, kalau jika atom ini directly sigma bonded, beta ya, beringatan langsung. Tadi kan ada 3 toh, yang alfa, beta, 0. Nah, yang alfa tadi berharga alfa. Yang kolom itu dirinya ya. Dirinya. Jadi overlap dengan dirinya. C1 dengan C1, C2 dengan C2. 0 kalau tidak berikatan. Kemudian integral yang apa namanya, integral ternormalisasi, disebut ternormalisasi, harganya ini ya. Ini kalau I tidak sama dengan C, tapi kalau I sama dengan C sama dengan 1 ya, atau ternormalisasi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan bentuk determinan sekuler ya. Kalau ini adalah orde 22, matrik orde 22, karena ada 2 orbital, misalnya pada etena ya. Yang ini untuk orde 33, misalnya pada alil ya. Pada alil. Alil itu 3C. C-nya ada 3. Nanti kita akan lihat. Oke. Kemudian penghitungannya pada baris 1 2, pada kolom 1 2 seperti ini. Ya, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, baris kedua. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini mestinya ini harusnya ini ada garis nih. Ya. Ada garis. Garis rangkap maksudnya. Karena kan conjugated kan selang-seling antara tunggal dengan double. Oke. Nah, tunggal dengan double. Nah, sekarang kita lihat untuk 3, matrik 33. Untuk alil namanya alil. Maka kita akan menyusun persamaan determinan sekuler menggunakan alfa min E, beta 0 dan sebagainya. Bagaimana cara menyusun ini? Ya. Tadi yang kalau
berimpit dengan dirinya, misalnya gini nih, lihat, ini satu ya, satu ini berimpit dengan satu ini, maka berharga alfa. Di sini ditulis alfa min E, sesuai dengan teori di awal ya, alfa min E. Kemudian 1 dengan 2. 1 dengan 2. Bertetangga ya, berikatan. Berharga beta. 1 dengan 2. Berharga beta. 1 dengan 3 tidak berikatan. 1 dengan 3 tidak berikatan, maka 0. Anda harus ingat itu. Sementara yang atomnya C semua. Nah, sekarang kita lihat, fokus pada 2. Ya, 1 dengan 2 gimana? Di sini. 2 dengan 1 ya, diwalik sama saja. 2 dengan 1, sama kan? 1 dengan 2 sama, ini beta. Kita lihat 2 dengan 1, 2 dengan 1 berikatan, maka beta. 2 dengan 2 kan dirinya, alfa min E. 2 dengan 3, 2 dengan 3 berikatan, maka beta. Ya. Sekarang 3 dengan 1, 3 dengan 1 tidak berikatan, 3 dengan 1, 0. 3 dengan 2, 3 dengan 2 berikatan, maka beta. 3 dengan 3 dirinya alfa min E sama dengan 0. Nah, jelas ya, yang ini gampang banget. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan determinannya, menentukan harga determinannya atau persamaan determinannya. Ya, persamaan determinannya. Anda menggunakan determinan sama dengan AD min BC. Ya, AD min BC. Sekarang saya bagaimana bisa menyusun persamaan polinomial ini? Nanti saya berikan. Pertama, karena ada order 3 ya, maka X, ini X ya. X ini yang pertama masuk di sini ya. Yang ini masuk di Nah, jadi X ini masuk sini X ya. Kemudian determinannya adalah ini. Yang tidak masuk di baris ini tidak masuk di kolom X ini, tidak masuk di baris X ini. Jadi yang terpisah dari kolom dan barisnya X. Kita pandang X, maka AD min BC. X kali X min 1 kali 1. X kali X min 1 kali 1. Ini yang pertama adalah plus. Yang kedua, adalah ini ya. 1 min, karena yang kedua adalah min. Min 1, ingat ini fokus di 1. Kemudian dengan 1, 0, 1, 0. 1, 0 dengan 1x. 1, 0 dengan 1x. 1 kali x min 1 kali 0. 1 kali x min 1 kali 0. Kemudian yang ketiga 0. Karena ini ketiga plus. Plus 0, maka 1x 0, 1. AD min BC 1 kali 1 min x kali 0. 1 kali 1 min x kali 0. Sama dengan 0. Maka kalau diringkas menjadi x pangkat 3 min x sama dengan 0. Yang ini adalah x pangkat 3. X pangkat 3 terus x kali min 1. Jadi min x. Yang ini juga sama min 1 kali x jadi min x. Yang ini 0, yang ini 0. Maka x pangkat 3 min x atau x pangkat 3 min 2x sama dengan 0. Difaktorkan atau Anda menggunakan matematik Microsoft Matematik, maka diperoleh akar, 2 akar ini. Akar pertama akar X sama dengan 0, yang kedua adalah plus akar 2, yang ketiga adalah min akar 2. Ada 3 nih, plus akar 2, 0, dan min akar 2. Nah, Anda harus belajar menentukan determinannya ya. Ini kan kebetulan yang saya contohkan 3. Nanti saya akan berikan tugas yang 6. Supaya Anda ngitung dewe. Nah, ingat di awal tadi, ini saya jelaskan, kok ini X dari mana Pak? Nah, dijelaskan ini ya.
Nah, tadi saya belum masuk penjelasan ya. Jadi gini. Ya, di sini. Tadi susunnya kan alfa min E, kemudian beta 0. Ya. Beta, alfa min E, beta. Nah, kurang ke ini karena panjang ya. Ini agak sini deh. Ini beta. Ya. Terus ini 0, apalagi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 dengan 2 kan berikatannya. Beta, ini alfa min E. Ya. Jadi dengan asumsi bahwa X adalah alfa min E per beta, maka masing-masing ini dibagi beta ya, dibagi beta. Ini dibagi beta, ini bagi beta dan sebagainya, akhirnya menjadi kalau alfa min E adalah sama dengan X, maka di sini yang ini dibagi beta menjadi X. Yang ini jadi 1. Yang ini otomatis 0 ya. Ini beta bagi beta 1. Yang ini menjadi X. Nah, sorry. Tertekan tadi. Saya selesaikan tadi ya. Aduh. Alfa min E, beta 0. Beta, alfa min E, beta. Dan 0, beta, alfa min E. Ya. Asumsi X adalah alfa min E per beta. Sehingga menjadi X 1, 0. 1, X, 1, 0, 1, X. Seperti ini. Sama dengan 0. Ya. Jadi sebenarnya langsung lebih enak. Langsung ya. Ini C2, ini C1, ini C3. Anda langsung menyusun ke sini bisa, tetapi aslinya menggunakan determinan sekuler seperti ini. Jadi kalau dirinya maka X. Kalau C1 dengan C1 yang ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 yang 1 dengan 1 X. 1 dengan 2 berikatan maka 1. Yang tidak berikatan 0 gitu aja. Kalau tumpuk dirinya X, kalau berikatan 1, kalau tidak berikatan 0. Itu lebih enak. Ya. Jadi lebih cepat. Tapi aslinya dari sini. Karena X adalah alfa min E per beta. Paham ya? Nanti saya akan berikan ininya. Oke, saya teruskan. Jadi kok X dari ini karena ada asumsi bahwa X adalah alfa min E. Nah, sekarang bagaimana mencari akarnya? Jadi akarnya kan sudah ya. Kita menggunakan faktor. Kalau ini X sama, supaya sama dengan 0, maka X 0 pertama. Yang kedua ya tinggal X kuadrat sama dengan 2. Maka akarnya adalah plus minus akar 2. Nah, di sini alfa min akar 2 beta adalah highest energy, energi yang di atas, lebih tinggi. Kemudian E sama dengan alfa plus akar 2 beta adalah lowest energi, energi yang terendah. Ingat di sini adalah pertama E sama dengan alfa min X beta. Karena tadi X adalah sama dengan alfa min E per beta ya. Aslinya di sini X adalah alfa min E per beta, sehingga kalau disusun ulang untuk E sama dengan alfa min X beta. Karena X-nya ada 3, 0 dan plus minus akar 2, maka masuk E sama dengan alfa min akar 2 beta, akar pertama, kemudian alfa plus 0 ya. E sama dengan alfa plus akar 2 beta. Nah, itu. Ini Anda boleh menggunakan faktor atau menggunakan software boleh. Nah, sekarang bagaimana mencari akar C1-nya, C2-nya, C3-nya. Nah, saya kembali ke ini. Ya. Ingat tadi
1x100. Cara menyusun persamaannya begini. Ini kalikan C sesuai dengan ini C1, ini C2, C3. Jadi kalau diteruskan, maka C1 kali X ditambah. Yang ini C2 kali 1 ditambah C3 kali 0 sama dengan 0. Ya. Ini yang baris pertama, baris kedua. C1 kali 1 ditambah C2 kali X ditambah C3 kali 1 sama dengan 0. Ya, terus yang ketiga C1 kali 0 ditambah ini X ya. C2 kali 1 ditambah C3 kali X sama dengan 0. Ini 0 ya. Jelas ya? Jadi dari matrik Anda tinggal kalikan ini yang kolom pertama kalikan C1 semua, kolom kedua kalikan C2 semua, kolom ketiga kalikan C3 semua, tapi ditambah plus gitu. Nah, untuk menyelesaikan C1, C2, C3 berapa, maka Anda harus memasukkan tadi akarnya berapa. Yang pertama X0, yang kedua ini yang pertama ya, yang kedua adalah plus akar 2, yang ketiga anggaplah yang ini yang min akar 2. Itu dimasukkan ke masing-masing. Jadi X1 masukkan ke persamaan 1, ke persamaan 2, ke persamaan 3 ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Masukkan X-nya semuanya. Sampai di sini ada yang tidak jelas? Ya. Jadi kalau Anda jawab soal sebaiknya dari sini juga alfa min E. Ya, determinan sikular, kemudian dengan asumsi bahwa X sama dengan alfa min E per beta, maka diperoleh ini. Kemudian disusun persamaannya. Setelah di sini mencari akar persamaannya, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, kemudian menyusun persamaan polinomialnya untuk menghitung C1, C2, C3. Kalau hanya 3. Jelas sampai di sini? Nanti Anda baca lagi ya di file 3 file. Halo, jelas? Oke, saya teruskan berikutnya sampai kita memasukkan harga X pertama X sama dengan 0. Ya. Jadi saya ulangi tadi, C1X ditambah C21 ditambah C30 sama dengan 0. Ini yang pertama dulu. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, maka diperoleh ini jadinya apa? Kalau X-nya sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Karena X sama dengan 0. Ini juga 0, C3 kali 0 kan 0. Maka C2 sama dengan 0. Ini yang pertama. Kemudian yang baris kedua, persamaan kedua adalah C1 kali 1 ditambah C2 kali X ditambah C3 kali 1 sama dengan 0. Jadinya ini X sama dengan 0. Kalau dimasukkan maka sama dengan? Ayo. Benar nggak ini? Ini tadi 1 betul ya? 1 X1. Betul ya? Yuk. Jadinya berapa ini? C1 ditambah C3 sama dengan 0 gitu ya? Kalau kok nggak ada yang respon ya? Ingat di sini X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 dengan C1 plus C3 sama dengan 0. Atau kalau diteruskan maka C1 sama dengan min C3. Sekarang persamaan ketiga. C1 kali 0 ditambah C2 kali 1 ditambah C3 kali X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka diperoleh C2 sama dengan 0.
C2 sama dengan 0. Ya, sama ya tadi. Jadi kita sudah mendapatkan harga C2 sama dengan 0. Nah, C2 sama 0, terus C1 sama dengan min C3. Bagaimana? Ada persamaan ketiga, yaitu yang normalisasi. Bahwa yang CI kuadrat adalah sama dengan 1. Ya, kalau I sama dengan J, kan ingat bahwa P star P D tau adalah sama dengan 1. Ini normalisasi. Kalau CI kuadrat 2 sama dengan 1 artinya apa? Artinya C1 ditambah C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ditambah C3 kuadrat sama dengan 1. Ya. Lah, padahal C2-nya sama dengan 0. C2 sama dengan 0, maka kita masukkan. Maka C1 kuadrat plus C3 kuadrat sama dengan 1. Nah, padahal C1 sama dengan min C3. Kalau kita hargai harga absolutnya, maka C1 sama dengan absolutnya C3. Ya, sama dengan, ini kuadrat ya. Sehingga, maka kita memperoleh katakanlah 2C1 kuadrat sama dengan 1. Kenapa 2? Karena C1 sama dengan C3. Tapi ini masih absolut. Nanti berarti akarnya ada yang minus, ada plus. Artinya bahwa C1 atau sama dengan C3 absolut adalah sama dengan 1/akar 2. Kan 2-nya turun kan ke sini. Mestinya 2C1 kuadrat sama dengan 1 atau C1 kuadrat sama dengan setengah, maka C1 sama dengan 1/akar 2. Begitu ya, 1/akar 2. Nah, itu. Maka Anda lihat pada tadi diperoleh C2 sama dengan 0, C1 plus C3 sama dengan 0, atau C1 sama dengan min C3, kemudian akar persamaan C1 kuadrat sama dengan 1, diperoleh C1 sama dengan C3 sama dengan 1/akar 2. Ya, kita sudah memperoleh C2, sudah memperoleh C1 dan C3. Ini penjelasan yang pertama, X sama dengan 0. Jelas ya? X sama dengan 0. Nah, ini tidak berikatan. Tengah-tengah. Sekarang yang kedua, X yang berharga min akar 2. Perhatikan betul, ini nanti saya akan berikan tugas. Anda harus ngitung secara runut. Nulis secara runut, tidak boleh langsung jadi. Kalau langsung jadi, pakai software langsung jadi. Dimasukkan lagi ke persamaan ini. CX, C1X, C2, plus dan seterusnya. Tapi akar X-nya adalah min akar 2. Ya. Maka diperoleh C1 min C3 sama dengan 0 atau C1 sama dengan C3. Kemudian yang akar persamaan pertama min ini dimasukkan min akar 2 C1. Ingat X-nya min akar 2 plus C2 sama 0 diperoleh C2 sama dengan akar 2 C1. Saya tidak perlu menjelaskan detail seperti yang akar pertama, ya. Sehingga kemudian kita tahu bahwa C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat adalah sama dengan 1. Dimasukkan harga C1 sama dengan C3, ya, dimasukkan di sini, atau C2-nya dimasukkan. C2 adalah akar 2 C1 dimasukkan ke sini. Ini C2-nya dimasukkan, ya. Sehingga diperoleh C1 kuadrat plus akar 2 C1 dikuadratkan plus C1 kuadrat sama dengan 4C1 kuadrat sama dengan 1. Sehingga C1 kuadrat sama dengan 1/4. Ya. Atau C1 sama dengan setengah. Padahal C1 sama dengan C3, maka C1 sama dengan C3 sama dengan setengah, 0,5. Nah, C2-nya sama dengan akar 2 C1, ya selesai. Maka C2-nya sama dengan 0,707 atau 1/akar 2. Ini untuk akar yang kedua, itu min akar 2. Sekarang berikutnya. Ini berikatan, bonding, ya. Sekarang yang berikutnya, yang akar ketiga, yaitu plus akar 2. Kita masukkan ke sini. E sama dengan alfa min akar 2 beta. Tapi X-nya dimasukkan. Harga X-nya. Akar persamaan 1 dan 3. C1 min C3 sama dengan 0. C1 sama dengan C3 sama dengan tadi, ya. Kemudian akar yang persamaan pertama, akar 2 C1 plus C2 sama 0.
C2-nya sama dengan min. Kalau tadi adalah plus akar 2C1, yang ini min akar 2C1. Penyelesaiannya hampir sama, C1, C3 sama setengah, C2-nya min 0,707, yang tadi adalah plus 0,707. Ini non-bonding. Ya. Nah, kalau dimasukkan di dalam profil energinya, maka yang atas anti bonding, yang tidak berisi elektron, posisinya seperti ini, tidak berikatan ya. Tadi yang Anda ingatnya yang LUMO. Yang non-bonding, ini anti bonding, ini non-bonding, tidak ada ikatan, yang ini bonding ikatan. Alfa plus, ini 1,41 dari mana? 1,414? Akar 2. Ini akar 2 ya. Akar 2 adalah 1,414. Yang ini min akar 2 beta, yang ini alfa plus akar 2 beta. Itu ya. Ini adalah PZ-nya. Nah, itu file yang kedua. Sampai di sini dulu. Ada yang pertanyaan? Ini sebelum ke bawah. Ada yang perlu ditanyakan? Sebelum kita masuk ke file berikutnya. Masih ada waktu setengah jam. Ada yang perlu ditanyakan? Anda harus membaca, nanti saya beri tugas sekalian 6. Ben kapok ya. Ini kan baru 3. Anda harus nyusun persamaan polinomialnya, menghitung C1, C2, C3, kapok tenan mengko. Wis angel. Ora apa-apa, nanti dibantu dengan software. Tapi Anda harus menyusun secara manual dulu. Ya. Kalau latihannya angel kan ujiannya gampang. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti baca lagi filenya. Kayak saya teruskan, file ketiga. Bentar. Aplikasi metode HPL. Nah ini. Aplikasinya sekarang, yang atas tidak saya jelaskan tadi sama, ini pengantar. Ya. Tadi prinsip dasar sudah semua. Ya, menggunakan determinan sekuler, penyusunannya seperti ini. Ya, untuk penyelesaian pada teori orbital molekul, penerapan pada alil kita sudah bahas tadi, persamaan pada alil yang ini ya. Sampai kita mendapatkan harga akarnya. Kemudian kita berdasarkan asumsi ini alfa beta 0. Ini pada alil tadi ya, sama persis. Kita memperoleh alfa plus akar 2 beta, alfa plus akar alfa min akar 2 beta atau beta akar 2 sama saja. Ya, nah sekarang tambahan. Kalau tadi baru sampai ke menghitung C1, C2 kan. Nah, ini C1-nya tadi. Sekarang saya masukkan harga C1-nya tadi. Misalnya penyelesaian pertama. C1-nya adalah setengah, C2-nya 0,7, C3-nya 0,5. Yang penyelesaian kedua 0,7, C2-nya 0, min 0,7. Ketiganya 0,5, min 0,7, C3-nya 0,5. Nah, dimasukkan. Ingat, pesi satunya adalah C1P1 plus C2P2 plus C3P3. Gitu ya. Sayangnya saya nggak bisa nulis di PDF ini. Kalau bisa nulis di PDF, bisa nggak ya? Ini tadi nggak bisa misalnya. Harus pakainya Raiso ini. PDF. Sini, nah. Sebelum masuk lagi deh.
Apa tadi? Kita bicara apa? Jadi besi, kalau untuk untuk alil ya, untuk alil, radikal alil, C1, C2 ini rangkap ya, C3, C2, C3. Maka besi adalah, saya turun aja, besi adalah C1, B1 plus C2. Kelihatan kan nih? Terlihat, Pak. Nah ini. Karena ada 3C, nanti juga ada P1, P2, 3. Ini P1. Nanti Anda cari P2, Anda cari P3. Maka harus ada harga C1-nya, harga C2, C3. Nah, P1-nya sama P2 sama P3 adalah satu fungsi. Ini fungsi. Ya, fungsi gelombang orbital atom. Akan selesai kalau ini ada fungsinya yang jelas. P1, P2 apa? P1 fungsinya apa? P2 fungsinya apa? P3 fungsinya apa? Itu. Ya. Maka kemudian kita menyusunnya menjadi satu. Ini kita masukkan aja harga C1-nya. C1-nya di sini setengah, masukkan sini setengah P1. C2-nya 0,7, masukkan plus 0,7 P2. 3-nya ini. Yang E2 juga sama. Di sini C2-nya 0 ya. C2-nya 0. Nah, ini sehingga di sini C2-nya nggak ada. 0,7 P1 min 0,7 P3 dan seterusnya. Yang substitusi E3 juga sama. Ya, ini ada setengah, ada min 0,707 dan 0 setengah. Maka kita mendapatkan 3 fungsi gelombang. Besi 1, besi 2, besi 3. Kalau P1-nya diketahui, maka diketahui semuanya. Oke, sampai di sini. Sebenarnya S1 cukup sampai sini saja lah. Sebenarnya ya, cukup sampai di sini. Nah, tapi karena tadi di penjelasan awal sudah ada kegunaannya menghitung kerapatan muatan, maka kita bisa masukkan secara singkat ya bahwa rapat muatan adalah QI sama dengan sigma dari R NR CRI kuadrat. Ya. Berdasarkan ini. C11, C12, C13, C21, C22, C23. Ini C22-nya 0 ya. Terus yang C3, C31, C32, C33. Nah, Q1-nya sama dengan 2C1 kuadrat plus 221 kuadrat. Ya. Kalau kita melihat di sini, ini ada setengah. Ini ada setengah, jadi 2. Ya, 2C11 kuadrat. Pada Q1. Maka 2 kali setengah kuadrat plus 0,707 kuadrat sama dengan 1. Ini juga sama Q2. 2 C1 kuadrat plus 2 plus C22 kuadrat. 12, 12. Tinggal dimasukkan. Q3 juga sama. Ya. Ingat di sini sesuai dengan QI-nya ya. Q3 ya C13, 23. Ya. 13, 23. Kalau 22 ada di sini. Ya. Diperoleh 1. Ini radikalnya. Apa? Pengisian elektronnya seperti ini. Kemudian order ikatan. PIJ. Ya, PIJ. Tinggal dimasukkan aja 2C11, C12 plus dan seterusnya, dimasukkan harga C-nya, C1, 2, 3 dan sebagainya, diperoleh P12, diperoleh P23. Ingat di sini ikatannya kan hanya 2. Ini yang P12, yang ini P13. Ya.
Gitu ya. Kalau order kan tadi ada berapa? Nah, ini muatan, Ding. Ini rapat muatan. Kalau ini order kan ada 2, order ikatan tunggal sama yang ganda. Terus menghitung valensi. Panjang ikatannya tinggal nambah saja. Karena berdasarkan harga PIJ-nya. Rumusnya tadi dilihat ya. Terus juga sama. Order ikatan dan panjang ikatan hanya 1, 2, dan 2, 3. Terus menghitung valensi bebas. F sama dengan 1,73 min PI. Ya. PI adalah sigma dari PIJ. Ya. Jumlah dari PIJ dimasukkan. Untuk F2 tentu 0,77 ya. Kemudian yang F3 sudah hampir sama ya. Dan seterusnya, yang ini nggak usah. Tapi kalau mau ya cuma kasihan kalau S1 khawatir kepanjangan. Sebenarnya ini kan cuma energi total, energi lokal, energi delokalisasi ya. Ini tinggal tambahkan 2S1 plus E2 yang ada di atas itu ya. Dan kemudian dimasukkan ini ya. Karena sini E3 masuk di sini ya. Ini S1-nya dimasukkan. Itu Dok. Ini tentu harus diketahui harga alfa betanya. Baru nanti bisa dihitung berapa harga elektron volt dari E totalnya dan sebagainya. Ya. Harus ada betanya. Ini juga sama, energi sistem. Ini waktunya hampir, nanti minggu depan aja kita teruskan. Energi total, energi lokal, energi delokalisasi. Ya. Dan seterusnya. Sampai di sini ini nggak usah, nanti Anda pelajari sendiri untuk pembanding. Oke. Kemudian saya berikan yang tadi, saya berikan yang software. Ini software. Kelihatan nggak nih softwarenya? Websitenya sudah kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, ini Haskell Determinant Solver. Haskell Determinant Solver. Perhatikan. Ini hanya untuk membantu Anda. Kalau Anda mengerjakan harus runut satu persatu. Menulis determinannya juga satu persatu. Nggak boleh langsung hasil. Kalau hasil, saya nggak usah memberi tugas. Misalnya N-nya maunya yang 5. Ini tinggal inisial. Langsung ini ya, determinan sekulernya. Kemudian bagaimana akarnya? Akarnya ini langsung plus 1,7, plus 1, 0, min 1, min 1,73. Ini akarnya. Nah, bukan cara ini. Anda harus menulis satu persatu. Menulis determinan juga sama. Sampai diperoleh persamaan polinomialnya. Anda bisa menggunakan N-nya berapa atau menggunakan sistem yang sudah ada. Sini misalnya siklopentadienyl atau 24 pentadienyl. Ya. Ini 24 pentadienyl. Ini lihat akarnya ini. Kemudian pembentuk persamaan polinomial ini untuk determinannya. Seperti itu. Ya. Ini hanya untuk memastikan bahwa jawaban Anda benar. Tapi Anda harus menulis satu persatu langkahnya kalau saya beri tugas. Oke, saya beri tugas. Anda bandingkan, hitung antara 1, 3, 5, tulis. Tentukan sistem fungsi gelombang sampai posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, sampai untuk 135 heksatriena dan benzena. Selesaikan ya. 135 heksatriena dan benzena. Jelas? 135 heksatriena dan benzena. Anda bandingkan. Minggu depan, nanti kita akan bahas, masuk pada extended Haskell. Tapi saya akan bahas dulu yang hitungan ini. Harus secara
manual. Kerjakan semua, kirim. Kalau nggak dikirim, nggak ada yang mengerjakan. Ya, kirim ke email saya. Boleh tulis tangan, dipoto boleh, lebih mudah. Ya, Anda mengerjakan tulis tangan, tapi harus runut. Harus runut. Nanti saya akan cek satu persatu untuk share screen secara acak siapa yang nanti terpilih. Ya, saya lihat nanti yang paling enggak 2 orang atau 3 orang untuk menampilkan hasil kerjanya. Tapi kirim dulu ke email sebelum jam perkuliahan. Sebenarnya masih ada satu software, nanti Anda pelajari sendiri, karena gampang. Saya tunjukkan. Yang ini, software Hulis. Kelihatan ya? Ini online semua, karena Anda online. Saya tinggal membuat, misalnya tadi, ya, sorry. List all. 1. Oh, ini kelihatannya bermasalah ini. Kenapa? Oke. Ini Eterna. Misalnya 3 ya. Maka kita bisa melihat HIJ-nya apa. HIJ-nya, ini HIJ-nya ada HIK-Y, HIK, kemudian ada besinya. Besinya harga C1-nya setengah, C2-nya 0,71, C3-nya 0,5. Tadi ya. Ini yang alil kita. Harga Q-nya itu muatannya ya. Rapat muatan itu loh, ada rapat muatannya. Atau result-nya ini. Kelihatan result-nya. 1 Hamiltonian. Kelihatan nggak nih? Total energinya sekian. Halo, kelihatan nggak? Iya, Pak. Ya, total charge-nya sekian. Oke. Ini kalau langsung hitung, Anda hanya menggunakan ini untuk menguji apakah jawaban Anda benar apa tidak. Ya, Anda bisa menggunakan generate all. Di sini kelihatan E1 sama dengan, E2 sama dengan, dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Ini posisi pengisian elektron. Ya. Saya kira ini dulu untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan. Saya akan lihat apakah Anda mudeng dengan apa yang saya jelaskan. Silakan baca lagi. Ingat, di sini pada share maksud saya. Di sini masih ada, Anda mengingat pada misalnya metode Haskell. Ini ada cara menghitung determinan. Ya, pada metode Haskell sederhana bagian 2 ada cara menghitung determinan. Tapi saya kira yang pertama juga sudah cukup jelas ya. Sama seperti ini ya. Jadi kalau 3 order 3, maka di sininya ditambahi 3 juga nggak masalah, tapi untuk silang diagonal. Nah, atau cara Sorus ini yang nomor 4. Cara Sorus seperti ini. Kalau order 4 kali 4 ya 2 order 4 dipasangkan, kemudian didiagonalkan, menghitung. Nah, determinannya adalah ini. Pertama AFKP, A kali F kali K kali P dikurangi B kali G kali L kali M ditambah C kali H kali I kali N, ya, terus min D kali E kali dan seterusnya, kemudian dibalik ini min A kali H kali K kali N dan seterusnya. Ini lebih mudah daripada yang bawahnya, ya.
Saya kira itu. Minggu depan kita akan bicara tentang metode Haskell atom non karbon. Ingat kita tadi baru lihat ikatan karbon dengan karbon, tapi belum ada yang N, belum ada yang Cl, belum ada yang OH dan sebagainya. Minggu depan kita akan bahas. Itu ya. Oke. Kalau sekarang nggak cukup waktunya. Sekalian nanti yang agak total, lokal, sama delokalisasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan? Anda harus membaca ulang filenya untuk mengerjakan yang 135 heksatriena dan benzen. Itu 6 ya. Nanti cukup. Tapi kalau untuk akar persamaan Anda boleh gunakan Microsoft Matematik, tapi Anda harus menyusun polinomialnya secara runut. Sampai menghitung C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ada pertanyaan? Sudah cukup mumet? Apa cukup menggembirakan? Ya sederhana, itu hitungan-hitungan sederhana, belum apa-apa. Cuma menerapkan aja. Saya tidak menurunkan ya. Kalau menurunkan ya orang waktu ini. Ya. Yang penting Anda bisa menggunakan dan tahu prinsip dasarnya. Oke, silakan nanti Anda validasi sikadunya ya, sikadunya silakan divalidasi, jangan sampai kurang. Kemudian kerjakan yang tugas tadi, minggu depan kita akan lakukan. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yeah.